Ada 9. 2 kali. Tauhid ini Pak. Tahu? Ada lah. Ada Pak tahu tauhid ya. Oh, ini. Ada Pak tauhid ini semua. Ada Pak kan? Kadang banyak tempat dulu lupa saya. Saya ingat lagi. Halaman berapa? 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu Usuluddin kita. Yang akan datang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu bahwa qaul ini bukan ia menafikan sifat ma'nawiyah semata-mata, hanya ia menafikan sifat asing daripada ma'ani tujuan. Karena orang yang menafikan sifat ma'nawiyah itu kafir, seperti yang lagi akan datang sebutnya. Jadi ada golongan ahlu sunnah wal jamaah itu mereka pakai ma'nawiyah, ya, bukan ma'nawiyah. Kalau ma'nawiyah pasti ma'ani dia. Orang yang menafikan ma'nawiyah itu hukumnya adalah kafir. Qadiran, muridan, hayyan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. Siapa yang menafikan itu hukumnya kafir dia. Karena kalau dia qadiran pasti kudrat. Kalau dia muridan pasti iradah. Kalau dia hayyan pasti hayat. Jadi kalau dia kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu artinya senantiasa atau maha, atau juga artinya tetap. Maha atau senantiasa atau tetap. Itu arti kaunuhu itu. Dan atas kaul yang mensabitkan hal, yaitu kaul yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diperpegangi, bahwa mereka yang
yang meyakinkan bahwa keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap dalam keadaan kuasa, mensabitkan hal, yaitu qaul yang mu'tamad. Mensabitkan, menetapkan bahwa Allah itu keadaannya adalah qadiran. Hal itu artinya keadaan. Jadi mensabitkan, menetapkan bahwa keadaan Allah itu adalah qadiran, tetap dalam keadaan kuasa. Muridan, tetap dalam keadaan berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap dalam keadaan kuasa. Bukan sekedar kuasa saja, tetapi dalam keadaan kuasa. Kalau dia hanya kuasa saja, sementara Allah itu dalam keadaan kuasa. Kalau dia dalam keadaan kuasa itu tidak ada satupun makhluk atau perubahan di jagat raya ini yang tidak ikut fi'il Tuhan. Tidak ada satu kejadian dan tidak ada satu perubahan di alam ini kecuali itu adalah fi'il Allah, perbuatan Allah. Karena Allah itu qadiran, senantiasa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadiran, senantiasa, maha kuasa. Jadi kalau nampaknya secara sunatullah itu berubah dengan berbagai macam asbab itu dia berubah. Umpamanya kita lihat seperti seseorang makan kenyang, seperti seseorang memotong pakai benda yang tajam putus, seperti orang meminum hilang haus dahaga, seperti orang menyentuhkan benda kering sama api terbakar, seperti kena terpa matahari kering pakaian, seperti bersuami istri hamil mengandung, seperti bintang dan bulan terbit tidak hujan. Ini kan merupakan adadiyah namanya. Nah, kalau itu terjadi semua, itu tetap fi'il Tuhan. Mengeringkan pakaian, bukan matahari mengeringkannya, Allah. Terpotongnya benda yang lembut ketika kita sentuhkan parang atau pisau, kuasa Tuhan memotongnya. Kalau memang bukan kuasa Allah, kenapa tidak terpotong leher Nabi Ismail? Kalau itu bukan fi'il Allah, fi'il pedang, fi'il kekuatan pedang atau kekuatan pisau, pastilah putus leher Ismail alaihissalam. Karena memang bukan kekuatan pedang itu yang menyembelih, kecuali Allah. Kalau memang api itulah hakikatnya bisa menganguskan benda yang kering, pasti terbakar Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Karena bukan api yang menganguskan dia, Tuhannya. Qulna yana rukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dingin engkau terhadap hambaku Nabi Ibrahim. Bukan panas Nabi Ibrahim, dingin dia di dalam itu. Kalau awak coba tes. Ya, tapi jangan dicoba nih ya. Jangan dites-tes. Apakah harus sesuai? Apakah harus sama? Iya, sesuai lah. Apa yang ditakdir Allah itu yang diciptakan. Tidak apa yang dijadikan lain dari takdir. Apa yang menjadi takdir Allah, ketetapan Allah, itulah dia yang dijadikan Allah. Tidak bersalahan dengan apa yang diciptakan Allah, dengan kudrat Allah, bersalahan dia tak sama. Itu mustahil. Allah berkehendak menciptakan
manusia itu dua telinga, tapi pada iradah Allah tidak dua telinga. Itu mustahil bersalahannya. Dia berlaziman antara kudrat dan iradah. Coba kalau seandainya Allah mau merubah takdirnya, itu urusan Allah lah, hak prerogatif dia. Kalau mau dirubahkan Allah, dirubahnya. Kalau tidak, tidak. Jadi berdoa itu merubah takdir, tidak. Kalau Allah kabulkan, sudah. Apa yang dikabulkan Tuhan? Berdoa itu sendiri pun termasuk takdir. Paham ini? Berdoa itu sendiri, itu termasuk takdir. Bapak berdoa tadi kan, habis sembahyang maghrib kan, itu sudah ditentukan Tuhan sebelum diciptakan alam. Tanggal sekian, bulan sekian, si fulan sembahyang di musola ini, tadi. Imamnya ini dia. Doanya ini dia. Dia tentukan Tuhan semua. Mana dia tak ditentukan Allah? Inna kulla syai'in khalaqna biqadarin. Bukan yang sekarang saja ditentukan Allah selesai mengaji ini. Iya, kita hanya menjalani takdir. Bagaimanapun usaha kita, kalau memang sudah takdirnya, maka itu yang tetap berlaku. Maka kata Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali kau mencoba keluar dari takdir Allah. Jangan sekali-kali kau coba keluar dari takdir Allah. Bisa kita keluar dari takdir Allah? Mana bisa? Sedang langit yang begitu besarnya ditakdirkan Tuhan, 7 lapis langit. Nikmat surga pun begitu, yang begitu luasnya surga itu, seluas langit dan bumi. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ke dalam pengampunan Tuhanmu, yang Allah siapkan surga seluas langit ditambah seluas bumi. Ditetapkan Tuhan yang menyeberang 1000, satu yang masuk ke surga. Semuanya adalah ketetapan, ketentuannya. Cuma kita hanya diperintahkan berusaha. Jadi Ustaz, hal yang buat takdir Allah juga. Contohnya mau apa, bunuh diri, itu buat takdir Allah. Iya. Termasuk juga ya, orang yang membunuh diri itu termasuk takdir Allah. Tak mungkin pula nanti ada hamba bunuh diri, Tuhan kaget. Kan itu dalil akli kan gitu. Iya, bunuh diri dia. Atur tidak nih besok mati, umpamalah kan. Kan mustahil begitu pula ilmu Tuhan itu. Makanya tidak ada hidup ini yang kebetulan. Makanya kita kadang sering itu ya, kebetulan kali lah kau datang. Bukan kebetulan, memang takdirnya yang bertemu. Cuman udah terbiasa cakap gitu, payah merubahnya. Kami guru pun gitu juga kadang. Pas saja dia datang. Bahasa itu jarang, ini takdir Allah deh. Apa nih kan? Kebetulan. Saya gitu lamanya kenal Ustaz Juliadi itu. Tak tahu saya orangnya, namanya kenal saya. Namanya saya kenal. Dan berapa kali saya tanya, cuman orangnya, cuman bentuknya. Itulah takdirnya jumpa pasar 2. Ini rupa Ustaz. Padahal sering di tengah jalan, senyum-senyuman. Oh, ini rupa Ustaznya itu. Termasuk kondang juga ada. Ini rupa Ustaznya. Padahal bertahun-tahun dah kenal lama dah. Dah kenal lama, orang tak kenal. Sekali jumpa di situ pasar 2. Apa nama Ustaz tu? Pak, saya bilang. Itu Ustaz Juliadi Ustaz. Oh, ini Ustaznya, saya bilang. Ada apa Ustaz? Saya perlu, saya bilang.
Nah, saya bilang perlu tadi, tangkap oleh saya, apa Ustaz? Kata. Ada salah Ustaz? Ada, saya bilang. Baguslah, tak melawan ya. Kadang ada Ustaz tu melawan, dia kasih tahu. Ini enggak ada bagus. Ustaz pagi ada di rumah kata. Pagi ada jalan, saya bilang. Kok siang enggak ada. Biasalah dah. Kalau dah salah ngaji lah apa lagi. Kalau tak salah tidak ngaji kan. Nah, jadi itu termasuk fi'il ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan atas kaul yang mensabitkan hal Allah itu tetap dalam keadaan mendengar, tetap dalam keadaan berbuat kuasa. Allah tetap dalam keadaan mendengar. Ada yang tak didengar Allah kalau dah gitu bahasanya. Mana ada lagi? Allah tetap dalam keadaan mendengar. Jangankan yang bersuara, tak bersuara pun didengar Allah. Sedang Nabi Musa alaihissalam didengarnya batu itu menangis, didengarnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerikil di telapak tangan Rasulullah, bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerikil. Coba tes nanti. Lama bapak gini kan, tidak aku dengar. Orang tidak diperdengarkan Allah. Kalau diperdengarkan Allah, dengar. Orang tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan Allah, semuanya diperdengarkan, dilihatkan Allah. Apakah mata kita melihat ini, Rubens? Ada enggak orang yang punya mata? Buta apa namanya? Buta melek. Ada kan? Mata melotot, tapi padahal syarat melihat ada mata, zatnya dekat, berwarna, ada cahaya, baru bisa melihat. Dia cahaya ada, bola matanya ada, bendanya dibukanya, istrinya sendiri. Nampak? Titipan Tuhan. Yang dititipkan Allah penglihatan pada mata, ditarik Tuhan, tak melihat walaupun matanya ada. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, ilma lana, Kaulah yang mengajarkan kami, illa ma 'allamtana. Kalau tak Kau ajarkan kami ya Allah, kami tak akan pandai. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah yang mengajarkan kami, illa ma 'allamtana, takkan kami tahu kecuali Kau mengajarkan kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha bijaksana. Berkata ia kaunuhu qadiran, Allah dalam keadaan kuasa. Berkata ia kaunuhu qadiran, itu bukan ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat. Bukan dia satu pengertian daripada berdiri kudrah dengan zat. Dan sungguhnya ia sifat yang lain daripada kudrat, yang sabit pada zihnun, tiada maujud ia pada kharij. Sifat kaunuhu qadiran tadi, Allah itu tetap dalam keadaan kuasa. Dia bukan satu pengertian
bukan satu ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat, bukan berdiri kudrat dengan zat. Keadaan Allah itu memang kuasa. Keadaan Allah Azza wa Jalla itu memang dia maha kuasa. Bukan berdiri lagi pada zat, memang Allah itu maha kuasa. Jadi sifatnya kaunuhu qadiran itu yang maha kuasa Allah itu. Bukan sifat yang berdiri lagi, memang Allah itu zatnya yang maha kuasa. Dan sungguhnya ia sifat yang lain daripada kudrat. Allah itu sudah kuasa, tetapi dia maha kuasa yang sabit pada zihnun, pemikiran, yang tetap pada akal kita, tidak bisa nampak dengan penglihatan. Taunya kita Allah itu maha kuasa dengan apa yang dijadikan oleh Allah. Dengan apa yang diciptakan oleh Allah, taulah kita Allah itu maha kuasa. Dan tidak bisa dipandang dengan mata, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Makanya agama yang mentauhidkan Allah adalah Islam. Tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu perubahan di semesta alam ini kecuali itu adalah Allah yang merubahnya. Paham ya? Zat Allah itu tunggal di dalam menciptakan, di dalam menjadikan. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, nyata pada pemikiran dan tiada nyata pada kharij. Pada pemikiran kita ada, pada penglihatan tiada. Ada telapak kaki, ada satu bangunan. Walaupun kita tidak melihat tukangnya berbuat, tapi pemikiran kita pasti menyimpulkan ada tukang yang membuatnya. Itulah maksud tidak nyata pada kharij, tidak nyata pada penglihatan, pada indera, tetapi nyata pada pemikiran kita. Yakin enggak ada sang pencipta dengan melihat langit bumi, dengan melihat matahari? Yakin kan? Apa sebab? Takkan mungkin dia tercipta kalau tidak ada yang menciptakan dia. Itu makanya kita dilarang merusak akal. Siapa yang merusak akal maka dicambuk 40 kali. Apakah dengan minum khamar ataukah dengan garam halus? Apa garam halus? Sabu. Atau sekalipun dia pakai buah kecubung sengaja. Buah kecubung tu digilingnya, dijemurnya, diminumnya. Sekalipun dia pakai buah kecubung. Buah kecubung tu bijinya tu ya yang memabukkan, bukan daun kan. Bijinya tu digiling dia macam buah apa? Dia macam buah bebesi, macam berduri-duri dia. Ya, kecubung tu. Tapi kalau dikantongkan sah sembahyang walaupun memabukkan. Tidak semua memabukkan najis. Kalau dia bendanya suci, tidak najis seperti ganja. Memabukkan, tidak najis. Kemudian kecubung memabukkan, tidak najis. Khamar najis. Ya, kullu khamrin najsun. Tiap-tiap khamar itu adalah najis. Tidak setiap yang memabukkan najis. Kalau khamar pula dibekukan macam ganja. Ganja pula di blender cair. Hukum tetap kepada asalnya. Bukan mentang-mentang ganja itu dicairkan dia jadi jus, dia menjadi khamar. Tidak, hukumnya tetap suci. Cuman sifatnya memabukkan. Bukan berubah pula sifat
arak tadi awak masuk dalam kulkas beku, kembalikan ke zat beku. Tidak, asalnya tetap arak. Najis. Mabuk ya, mabuk banyak nih ya. Ada yang ngeri kali mabuk itu, mabuk janda itu yang ngeri kali. Kalau mabuk minuman masih dimaafkan dia, ya kan Pak ya? Kalau mabuk harta masih maaf dia, mabuk judi. Tapi kok mabuk satu itu enggak dimaaf lagi dia. Disuruh pulang kampung aja Pak. Itu makanya disampaikan kepada yang janda, cepatlah segera, Pak, jangan jadi sasaran. Padahal kempesnya Banawak bukan tempat janda. Nak paku, lambat pulang udah. Kemana bang singgah tadi? Tak lain, kata dah. Macam kita ni, mudah aja kadang ban kempesnya kan, lama banget. Nah, jadi itulah dia. Dan tiada makdum pada zihnun. Nah, dia tidak ada pada pemikiran. Pada pemikiran dia tetap ada. Akal tetap menerima. Pasti ada yang mengubah dan menciptakan dia. Tiada makdum pada zihnun yang lebih ia daripada berdiri kudrah. Tiada dia tidak ada pada pemikiran yang lebih ia daripada diberi kudrah, yakni yang lain daripada berdiri kudrat dengan zatnya. Pastilah akal itu pasti menerima. Apa yang diterima oleh akal? Pasti Allah itu bukan sekedar kuasa, tetapi maha kuasa. Maha kuasa berarti seluruh ciptaan ini, seluruh yang ada di jagat raya itu tidak terlepas daripada perbuatan Allah. Makanya Allah katakan dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan Allah pula lah yang menjadikan perbuatan kita. Allah yang ciptakan kita, perbuatan kita pun Allah yang menciptakannya. Cuma karena kita dituntut untuk berakhlak. Kalau yang buruk, salahkan kita, jangan salahkan Allah. Kenapa bapak minum kamput? Sebenarnya enggak mau, tapi udah dijadikan dia, macam mana lah pula? Minumlah Pak. Ini orang tak ngerti tauhid itu. Orang tak paham bersyariat. Ya. Nanti lari dia ke Jabariyah, nanti pahamnya. Jabariyah itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi usaha kita sebagai makhluk ya. Itu Mu'tazilah. Jabariyah. Ya. Maka barang siapa menafikan, siapa yang meniadakan sifat maknawiyah, siapa yang menafikan sifat maknawiyah itu semua, atau nafi satu sifat daripadanya, atau ditiadakannya satu sifat maknawiyah, seperti tidak ada hayyan, atau tidak ada adiman, atau tidak ada mutakalliman, dinafikannya satu, jadi kafir dengan ijma'. Sepakat ulama usuluddin menghukum orang itu adalah kafir. Karena adalah ia sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq ahlu sunnah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah sepakat Allah itu qadiran, maknawiyah sepakat. Ya, itu orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu pun ada juga yang sepakat juga sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang sepakat, ada yang tidak sama orang itu ya. Orang Mu'tazilah berpendapat hukum itu ditetapkan pakai akal, bukan pakai wahyu.
kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada hukum itu yang logika, tetapi tidak semua hukum bisa dihukumkan dengan akal. Tidak semua barang yang bisa ditimbang, tentu ada timbangan masing-masing. Kalau kita mau nimbang sawit, pakai timbangan ratusan kilo. Nimbang ikan pakai puluhan kilo. Kalau nimbang emas, pakai timbangan gram. Jangan timbangan emas dibikin nimbang sawit. Kalau timbangan emas kita bikin nimbang balok macam mana? Hah? Bonyok timbangannya. Makanya akal itu ada yang mampu dia memikirkannya, ada yang tidak mampu. Jadi kalau yang tidak mampu akal memikirkannya, jangan coba dipikirkan, takkan bisa itu. Makanya akal kita itu dinaungi oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bisa kita membayangkan macam manalah Allah membuat tungau itu? Bayangkanlah. Macam mana Allah memasukkan air ke dalam kelapa itu? Bisa dibayangkan? Bayangkanlah. Tiba-tiba air itu dalamnya, kelapa itu dalamnya air. Kalau awak bilang nanti dari apanya tu Ustaz itu? Dari hujan-hujan tu. Tapi itu purungnya. Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Di laut tu bercampur-campur mereka tu, hewan-hewan tu. Yang kawin-kawin pun bercampur. Tengok jenisnya, banyak enggak? Udang aja banyak jenisnya, berapa macam udang? Ikan teri aja banyak macamnya, tongkol aja banyak. Tongkol tison, tongkol sisi, tongkol espikal, tongkol-tongkol apa lagi. Makanya kalau kita melihat ciptaan Allah, ingat kita kehebatan Allah, menambah iman. Jangan awak nengok sur makan aja, mempatan aja. Pikir betapa hebat Allah menjadikannya. Yang lebih hebat lagi, durian tu lagi. Mantap kan? Membawanya ajab ke lewat, kena lutut awak berdarah. Kereta luka-luka kereta awak, tapi kok dalamnya asal dibuka. Hilang luka lutut tadi. Kereta yang rusak tadi asal buka dia, hilang rusak kereta tadi. Nah, itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pokoknya kecil kali, tapi buahnya besar. Semangka. Labu, ya kan? Labu. Pokoknya macam mana labu? Pokoknya kuntat kali labu, macam lidi. Buahnya, tengok pokokku ini. Tengok pokok suntul. Tengok buah boni. Buahnya besar, apa pohonnya besar, buahnya kecil. Buah suntul namanya kami dulu. Yang di sungai dia ada kan, merah-merah. Pokok macam mana? Segini batang. Buahnya ada seseorang memperhatikan ciptaan Allah. Ditengoknya lah pokok labu tu, batang kecil, buah besar. Ditengoknya lah buah suntul tadi, pohon besar, buah kecil. Dia sedang berbaring. Taklah adil Tuhan. Begitulah kecil pohon, buahnya bukan main besarnya. Ini pokok begitu besar, buah bukan main kecilnya. Tak adil Tuhan tu. Jatuh buah tadi, kena hidungnya. Tak apa-apa, orang kecil buah. Apa kata dia? Adillah Allah tu. Kok sempat macam labu tadi buahnya, maka habislah aku nyonya labu. Nah, itu. Jadi kalau kita akhirat lihat ke atas, kalau dunia lihat ke bawah, ya, supaya bisa mensyukuri nikmat.
Walaupun kita susah, ada yang lebih susah lagi. Walaupun kita miskin, ada yang lebih miskin lagi. Makanya tengok ke bawah supaya mensyukuri nikmat. Kalau ibadah, tengok ke atas, jangan tengok ke bawah. Bapak kok sembayangnya setahun kok cuma 2 kali aja, Pak? Syukur juga lah, orang tu tak sembayang terus. Itu setan juga tu. Suka nengok ke bawah, bukan nengok ke atas. Contoh tengok akhlak Nabi, akhlak aulia, ulama, begitu kan mantap. Sembahyang maghrib aja, Pak. Iya, umat Nabi Yakub. Umat Nabi Yakub sembahyang maghrib aja. Jadi kalau ada nanti di kampung ni, Bu, maghrib aja sembahyang. Itu umat Yakub lah tu. Nabi dah wafat, umatnya tinggal lagi. Jadi juga lah Ustaz, kok jadi pula Zuhur tak sembahyang, subuh tak solat, astagfirullah. Kita ni macam mana pun ibadah sunnah tu tak dibuat, jangan tinggalkan yang wajib. Walaupun ini ada yang mau tidur solat apa dulu, witir ada? Tunjuk tangan. Diam. Nantilah Ustaz bulan Ramadan solat witir. Padahal witir itu sunat wakad itu. Kadang ada orang ini kadang dia merasa berperan dengan dana berhasilannya gitu. Kadang dia merasa pintar, kadang aku pintar karena kaya gitu. Kaya kita pintar. Bahkan kadang-kadang pengajar pun gitu kan, dia merasa pintar, dia kadang-kadang dia kan sudah hasil gitu. Padahal kalau seandainya orang pintar itu bisa kaya, banyak orang pintar tapi banyak juga yang susah kan. Iya. Dia merasa berperan. Itu kena penyakit ujub namanya. Penyakit ujub itu orang yang melihat kekaguman dirinya. Orang yang mengagumi diri itu ujub. Itu dosa besar tuh. Induk itu penyengat hitam. Ujub itu orang yang mengkagumi diri. Kalau dia nanti berhasil menjadi pejabat yang hebat, dia mengagumi dirinya. Wah, saya rajin belajar, saya rajin mengerjakan PR, oh saya begini. Lupa dia bahawa Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kalau dia pintar, alim, menghafal, dia menceritakan bagaimana cara dia begini. Tapi kalau untuk memberikan tarbiyah kepada orang, pengajaran, boleh saja dia sama anak-anaknya. Gimana kalian mau pandai? Baca malas, tidur banyak, makan kuat. Ayah dulu enggak macam Glenn. Itu boleh untuk memberikan pendidikan, pengajaran, ya bolehlah. Tapi di hatinya tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah haula wala quwata illa billah tidak diucapkan setelah kita wiridan sembahyang. Habis sembahyang pertama apa? Habis salam. Nah, sesudah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha rahmanir rahim, ya kan? Allahumma zhaba 'anil hamma wal hazan. Nyapu kepala kan? Nyapu muka. Dah habis itu istighfar 3 kali. Habis istighfar apa? La ilaha illallah berapa? Kalau dia maghrib atau dia pagi subuh 10, ya kan? Ada rupanya kita tengok dalam tuntunannya pakai la haula wala. Habis istighfar astagfirullah 3 kali. Ada pernah kita tengok di perukunan, di hadis ada tambahannya la haula wala. Ada. Mana lebih bijak kita dari ulama yang nyusun? Coba. Aku buat aja lah Ustaz. Ya kan mesti ada lah pula keterangannya. Apa pula dibuat begitu? Kalau memang itu ada, pastilah ulama itu meletakkan la haula wala quwata illa billah. Ternyata enggak ada istighfar 3 kali. La ilaha illallah, Allahumma antas salam, atau Allahumma ajirna, ada hadisnya. Antas salam. La haula wala di situ enggak ada. Ya, enggak ada penambahan di situ. Ya suka hati aku lah Ustaz, aku sur. Nah,
Kalau dah sur dah payah dah, tak bisa kaji lagi, ini dah sur. Ya kan? Maksudnya yang sudah disusun ulama, yang sudah dirangkai itu. Ya kan sudah disusun itu kan sama ulama itu. Seperti dalam kitab Syailul Mutadin dari susun, dalam kitab Syekh Arsyad Talib Lubis, Allahumma warhamhu, dalam fatwanya dari susunnya. Tengok di sana, tak ada kalimah itu. Jadi kalau kita tambah-tambah pula, salah tambah, awak belum sampai martabatnya ke ulama. Kita ni baru, bukan ulama. Kita ni baru ya. Azan dah. Nah, jadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah kaunuhu qadiran, ya. Dan kudrah dan kaunuhu qadiran itu atas kaul inilah 20 sifat. Nah, atas kaul inilah maka kita pelajari 20 sifat. Orang kenal nama tak tahu sifat, payah juga. Ya kan? Kita letakkan kedondong mangga, jambu kelutuk. Bapak tahu kedondong? Tahu? Tahu apa ciri-ciri kedondong? Tidak. Tengoklah. Ini kedondong, mangga ditunjuk. Tak tahu dia dondong tu bijinya serabut. Orang hanya kenal nama, tak kenal sifat, masih berdosa. Dia hanya kenal nama Allah, tetapi tidak mempelajari sifat Allah. Ya kan? Dia tidak mempelajari sifat Allah. Jadi pelajaran kita 20 sifat. 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Maka berlaziman keduanya. Maka kaunu qadiran itu melazimkan kudrah. Kalau Allah itu qadiran, pastilah kudrat. Yang berdiri ia pada zat Allah, maka tatkala berdiri kudrat itu melazimkan kaunuhu qadiran. Kalau Allah itu kudrat, melazimkan dia qadiran. Allah tu qadiran, melazimkan dia kudrah. Itu namanya mutalazimain, berlazim-laziman. Allah kudrat, pastilah dia qadiran. Allah tu qadiran, pastilah dia kudrat. Qadiran yang maha kuasa, kudrat kuasa. Allah tu maha kuasa, ya. Sudah ya, segitulah dulu kaji kita, ya. Akan datang bersalahan, ya. Khilaf lah tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jama'ah وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.